Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyati butuhan munuh wa rusuh wa taubatin tasu wa sal jasadi waruh wa ila hadri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baiti ansari azharihi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah Indarwi Habib Idris bin Hashim Al-Atas Al-Fatihah Syarifah Zainab bin Samit bin Ahmad Al-Fatihah Abaina wa Mahatina wa Jadadina wa Jadatina wa Ngurubadina wa Mu'alimina wal Muslimin wal Musliman wal Mu'minin wal Minat Syai'ulillahi ta'ala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa an-naril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi faqdi wa min daril azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa abtalina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaab fadlika ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wa innal asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanatil muttasi ilal imamil muallif rahimahullah taala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis as-samin. Hadis yang ke-8 An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa iza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum Allah ta'ala rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-8 dari Ibnu Umar, ya, putra daripada Umar bin Khattab. Ya, Ibnu Umar namanya Abdullah, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguhnya Rasulullah sallallahu bersabda umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Umirtu, aku diperintahkan an uqatilan nas untuk memerangi manusia hatta yashhadu sehingga dia bersyahadat mengucapkan Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersyahadat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, mengeluarkan zakat. Faiza fa'alu zalika, apabila telah melaksanakan hal yang demikian itu, dia bersyahadat, dia salat, ya, asamu minni dima'ahum, dia akan terpelihara dariku darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali hak-hak Islam, wa hisabuhum Allah Ta'ala, dan hisabnya adalah oleh Allah SWT. Hadis yang ke-8 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Apa sabda Rasulullah?
umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, ya. Memerangi manusia, ya. Manusia yang bagaimana yang diperangi, ya. Manusia yang bagaimana yang diperangi. Ini, ya, yaitu, ya, manusia-manusia yang keluar atau ada di luar Islam. Ya. Jadi, ya, diperintahkan untuk memerangi, ya, daripada orang-orang, ya, yang non muslim, ya, an uqatilan nas, ya, hatta yashhadu alla ilaha illallah, sehingga dia bersyahadat, ya, ucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan wa yuqimus shalah, mendirikan salat, waktu zakat, mengeluarkan zakat. Apabila fa'alu zalika, apabila dia telah melaksanakan, ya, sudah masuk Islam, sudah bersyahadat, asamu minni dima'ahum, maka dia akan terpelihara darahnya, ya, wa amwalahum, dan hartanya, ya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak-hak Islam, wa hisabum Allah, dan hisabnya di akhirat nanti adalah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini di mana menjadi, ya, hadisun azim, hadis yang sangat agung, ya, azimun jiddan, yang sangat agung, listimalihi alal muhimmati min qawaidi dinil Islam, ya, di mana listimalihi, ya, berbagai macam masalah yang penting. Ya, hadis yang singkat ini, hadis yang agung ini terkandung daripada berbagai masalah-masalah yang penting, mencakup masalah-masalah yang penting, minal qawaidi dinil Islam, dari kaidah-kaidah Islam, ya. Apa itu? Yaitu syahadat, ya, bersyahadat mana taksdikil hazim, bersyahadat dengan kokoh yang penuh dengan keyakinan, ya. Ya la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu menancapkan di hati yang paling dalam dengan keyakinan yang kuat bahwasanya la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini yang mengandung dari berbagai kaidah-kaidah yang penting dalam agama Islam. Yang pertama adalah, ya, harus mempunyai keyakinan yang kokoh, ya, yang selalu kita ucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah jangan hanya di mulut saja, tapi hendaklah di hati kita, ya, yang paling dalam, agar keyakinan kita betul-betul kokoh. Ya, tiada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan mulut doang. Ya, bahwasanya kami menyembah hanya Allah, kami minta pertolongan hanya kepada Allah. Ya, bukan hanya di mulut saja, tapi kita realisir dalam kehidupan kita, ya, sehari-hari. Ya, sering saya contohkan bahwasanya la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Allah. Kita jangan nyembah yang lain, ya. Iya karena abudu wa iya karena nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jangan minta pertolongan sama yang lain. Kadang-kadang kita kan minta tolong yang lain dulu. Iya, ya. Jangan, ya, mantapkan keyakinan kita, kokohkan keyakinan kita, ya, dalam-dalamnya. Ya, wa iqamis shalah, dan dirikanlah sholat dengan sempurna, wudhu kita dengan sempurna, ya, dengan sempurna wudhu kita, ya. Nah, Rasulullah pernah bersabda, ala adulukum ma yamhullahu minal khotoya, ya, sahabat-sahabatku, tahukah kau, ya, apa perbuatan yang bisa menghapuskan dosa?
Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat bilang mau ya Rasulullah. Apa itu perbuatan yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kita? Ya, yang pertama isbagul wudu. Ya, sempurnakanlah wudu kita. Wudu kita jangan terburu-buru. Wudu kita jangan terlalu banyak pakai air. Ya, kita sempurnakan wudu kita, terutama isbagil wudu bil makari, sempurnakan wudu kita di waktu tengah malam, di waktu dingin, orang lagi segan bangun, ya lagi anak-anak tidur, kita bangun, ya, nah kita berwudu dengan sempurna, ya, maka saat itulah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita lakukan berwudu, setiap tetes air yang berjatuhan dari wudu kita, dosa itu ngikut berjatuhan, ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang Rasul katakan, ya, ma yamhullahu minal khotoya wa yarfa'ud darajat. Ya, ampuni dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita. Ya, dia bangun malam waktu dingin, orang lagi tidur, sedang enaknya. Waktu tengah malam itu adalah waktu yang mustajab, ya, waktu yang mustajab. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ya, sebagian daripada malam hendaklah kita bangun, wa minal laili, kita bangun, ngapain bangun? Tahajud, ya, kita sholat tahajud, kita sholat taubat, ya, kita sholat tasbih, kita sholat witir, oh ya, minal laili fahbihina filatalak asa yab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda, maqam derajat yang tinggi, ya. Jadi sebagian dari malam. Lebih jelas lagi dalam surat Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya, ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, ya, Rasulullah waktu itu masih selimut, ya, kita juga kalau tidur berselimut, pakai selimut nggak kalau tidur? Pakai selimut kita, ya, boleh pakai AC, udah pakai AC selimutnya tebal banget, ya, selimut kita juga, ya orang yang berselimut, ya, qumil laila illa qalila, bangun malam illa qalila, sekalipun cuman sebentar, bangun kita malam, waktu mustajab, waktu doa diterima oleh Allah, permintaan kita dikabulkan oleh Allah, sepertiga malam bangun illa qalila, walaupun kita sholat hanya 2 rakaat. Ya, subuh jam berapa kan? Jam 4.10. Ya, bangun dah jam 4. Sembahyang 2 rakaat subuh dah. Ya. Itu ambil lagi sih mau bangunnya, ya, illa qalila au nisfahu au anqus au nisfahu zid alaihi waratil qur'ana tartila, au nisfahu, atau dari tengah malam, ya, kalau bisa di tengah malam, ya, dari jam 12. Dari jam 4 aja lama banget rasanya. Ya, ya, mungkin dikatakan illa qalila, walaupun sedikit, walaupun cuma 2 rakaat, ya, au nisfahu, atau lebih banyak dari separuh malam, dari jam 12, ya, dari jam 12 tuh bangun dah sembahyang, atau dari jam 3 dah, ya, kalau kita jam 3 sedang dah gitu, kalau jam 12 rumahnya juga tidak tidur lagi, subuhnya lewat. Ya, jangan dah tuh, ya, jam 3 bangun, jam 3 sedang dah tuh, ya, sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang istikharah, sembahyang, ya, witir, cukup dah tuh dari jam 3, ya. Aujid alaihi, atau lebih banyak lagi dari jam 10. Nggak tidur. Nggak tidur, kalau lama-lama nggak tidur malam, ya, nggak tidur malam, ya, ya.
dari sore terus habis tidurnya kapan tidurnya dia? Ya, habis witir biasanya. Ya, habis witir, habis sholat duha pagi tidur. Tidur itu dia. Tuh, ya. Ada tuh di Polwan, ya, kayak Hamid Hussein nggak tidur dia. Kalau kita datang ke situ jam 3, jam 4, jam 2 ada di depan diterima. Nah, tidurnya dia habis duha baru tidur. Nggak terima tamu dah tuh dia. Ya, terima tamu sampai asar. Asar baru nggak terima tamu lagi lah. Ya, nggak terima tamu. Ya, terus dia sampai subuh. Ya, itu nggak tidur. Ya, ini wajib alaihi waratilil Quran tartila, dan hendaklah kita membaca Al-Quran di tengah malam dengan tertil. Ya. Nah, baca malam tengah malam tertil, dengan tertil itulah kita ya lebih khusyuk, ya lebih khusyuk. Ya, ini kita berwudu di tengah malam, ya. Begitu waktu subuh kita ke masjid, ya. Masjid melangkahkan kaki kita, ya. Ya, karena dapat pahala melangkahkan yang kiri, digugurkan dosa-dosa kita. Ya. Kita orang laki-laki harus selalu berjamaah di masjid. Jangan di rumah aja, ya. Di masjid, ya. Itu. Ya, Abdullah bin Abdullah itu ya dulu pernah orang yang buta, ya. Yang buta, ya. Dia udah tua, ya. Waktu dia bertanya sama Rasulullah, wahai Rasulullah, saya udah tua, buta, ya. Nggak ada yang nonton. Sampai lagi saat itu di padang pasir banyak binatang-binatang buas. Wahai Rasulullah, apakah saya masih harus sholat berjamaah ke masjid? Kata Rasulullah SAW, ya, apa masih dengar azan? Tidak azan masih kedengeran kan? Ya. Kata Rasulullah, ya kata orang itu, Abdullah bin Maktum itu, bilang kedengeran ya Rasulullah. Kalau masih kedengeran, ya berangkat ke masjid. Gitu. Kalau masih kedengeran, artinya masih jaraknya kedengeran, berangkat ke masjid. Tuh. Kita kedengeran nggak azan? Nempel ke masjid, masang tuannya ketinggian lewat ya. Itu ya, Abdullah Maktum itu udah tua, buta, ya, padang pasir gelap, dia binatang buas. Nabi katakan berangkat ke masjid, ya, itu ya. Kita harus berangkat ke masjid. Kita sekarang udah terang banget, terang banget, jalanannya enak, ya, nggak udah dikit bisa pakai motor, itu ya. Pahalanya sangat besar, ya. Orang sholat, ya, berjamaah subuh itu kita berjamaah nilainya sama kita dengan sholat sunat semalam suntuk. Kalau tadi di ayat dikatakan nauzid alaihi waratul Quran tartila, atau lebih dari setengah malam, artinya nggak tidur malam, itu ulama-ulama dulu nggak tidur malam. Kalau kita nggak kuat kawannya. Nah, bayang subuh aja dah berjamaah. Ya, solusinya supaya kita dapat nilai, supaya seperti kita sholat, ya, semalam suntuk, ya. Kalau kita dari maghrib sampai subuh nggak kuat, ya ambil subuh aja, subuh berjamaah. Nilainya sama tuh, ya, nilainya sama dengan kita berzikir sholat sunat semalam suntuk. Kira-kira orang pintar apa orang bodoh kalau udah dikasih nilai begitu dia nggak mau ambil? Hah? Orang bodoh, orang bodoh itu. Wah, dikasih udah demikian banyak, nggak mau diambil. Betul. Coba kalau duit dikasih nih, ya, ada yang cuma 27, ada yang dikasih 5 juta, mau yang mana? Pasti yang banyak kan ngambilnya. Kalau dibilang saya ambil yang 1 juta aja deh, orang bilang bodoh. Itu ya, jadi sholat subuh itu, ya, di mana nilainya adalah
ya sama dengan kita sholat sunat semalam suntuk. Dan kita sholat berjamaah itu banyak bonus-bonus, banyak pahala-pahala yang Allah berikan. Ya, kita datang ke masjid, melangkahnya aja udah dapat pahala, dosa digugurin. Kita ketemu saudara kita, tetangga kita di masjid, ya, kita salaman, pahala-pahala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali kemarin habis nggerutu sama tetangga, iya, sama tetangga habis nggerutu ya. Kita ketemu di masjid salaman, dapat pahala. Ya, kita masuk ke masjid, kita niat itikaf, nawaitul itikaf ya hazal masjid ma dumtu fihi, saya niat itikaf selama berada dalam masjid. Selama kita duduk itu malaikat beristighfar buat kita. Ya, dipantain ampun oleh malaikat. Ya, nah itu ya. Jadi sholat ya gimana ya, hendaklah ya kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan sehusuk-husuknya. Karena sholat itu nanti as-sholatu awwalu ya, yuhasabu ya, awwalu yuhasabu as-sholatu. Yang pertama dihisab itu sholat. Ya, pertama dihisab sholat. Ya. Kenapa sholat? Bukan yang lain. Karena kalau orang yang sholatnya bagus, maka hisabannya ya udah sebentar. Ya. Kenapa? Karena orang yang sholat itu, dia sholat dengan baik, dengan sempurna, maka dia terpelihara daripada fahsya'i wal munkar. Aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, aqimis sholat, dirikanlah sholat dengan sempurna, dengan baik, lengkap semua rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya. Orang yang laksanakan sholat dengan sempurna, dengan khusyuk, dia akan terpelihara daripada fahsya'i wal munkar. Ya, dia sholat, dia khusyuk, di luar sholat, dia selalu pelihara dirinya daripada perbuatan keburukan, kejelekan, perbuatan dosa, dan perbuatan munkar. Kalau yang sholatnya sempurna, dia nggak berani berbuat maksiat, nggak berani berbuat kemunkaran. Kalau orang sholat tapi masih berani berbuat munkar, masih berani ceritain orang, masih berani ghibah, ditanya sholatnya gimana tuh? Ya, dia tanya dah sholatnya bagaimana kira-kira, ya, karena sholat itu bisa mencegah daripada kemunkaran, tapi nyatanya belum bisa mencegah. Ya, nah itu harus ya diperbaiki terus sholatnya. Jadi as-sholat itu ya awwalu ma yuhasabu, ya as-sholat yang pertama dihisab nanti itu sholat. Kalau sholatnya udah bagus, yang lain nggak akan dihisab dah. Gitu ya. Kenapa? Karena dia hidupnya itu udah lalu dalam keadaan sholat. Di sholat mengucapkan Allahu Akbar, dia di luar sholat pun dia meyakini ya Allahu Akbar, Allah yang paling besar, Allah yang paling agung. Gak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, itu ya. Jadi sholat ya adalah yang pertama dihisab ya. Maka kita lakukanlah hidup ini seperti selalu dalam keadaan sholat. Semua yang kita lakukan di luar sholat ya ikhlas karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sholatku ya, usahaku, kerjaku ya, hajiku, wa nusuki, wa mahyaya, hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, kalau udah begitu biasa ya, semuanya karena Allah ya, sholat karena Allah ya, dia bergaul karena Allah, bukan karena yang lain. Ya,
hidup karena Allah, ya mati karena Allah, ya itu dia lakukan di luar sholat. Kalau sholatnya dia berjanji, dia ucapkan, di luar sholat prakteknya, ya di luar sholat prakteknya, ya praktek apa yang kita ucapkan dalam sholat itu praktek, ya, ya itu ya. Ya jadi ya gimana ya bahwasanya ya kita ya mantapkan keyakinan kita, ya mantapkan daripada sholat kita, ya sholat kita, ya. Segera cukup ya karena saya juga ada acara lagi nanti. Mudah-mudahan ya yang kita selalu dengar nih seminggu sekali sedikit-sedikit bisa yang memperbaiki kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim ya ma'budallahu shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala sadatina bi ashabi sayyidina rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'man mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi al-karimi al-azimi sultani. Allahumma la sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rizqna minal uquli aw faraha aw min azhani asbaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaqi azalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbil ladzi la yanfa'una rabbana faqu ahlana wa qarabatilana fi dinina. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa hasad wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.